Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Kopo tahun pelajaran 2020-2021 semester genap. Selamat datang di media pembelajaran IPS kelas 9. Salam sehat, salam hebat. Apa kabar anak-anakku kelas 9 yang Bapak banggakan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pesan Bapak, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita hari ini adalah perdagangan internasional. Sasaran peserta didik kelas 9. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Peta konsep materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Perdagangan internasional. Ada 4 subbab materi yang kita akan bahas. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ketiga, manfaat perdagangan internasional. 4, hambatan perdagangan internasional. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik hari ini. Sekarang coba lihat handphone Anda, keluarkan. Anda lihat handphone Anda. Merek apa handphone Anda? Redmi kah? Samsung kah? Atau yang lain? Apakah handphone Anda dibuat oleh Indonesia? Jadi perhatikan handphone Anda mereknya. Apakah dibuat di Indonesia? Misalkan Samsung, dibuatnya di mana? Negara mana yang membuat? Kemudian Redmi, negara mana yang membuat? Sudah bisa Anda temukan jawabannya? Sekarang perhatikan gambar berikut. Di sana ada gambar handphone. Merek apa? Redmi. Ya, mereknya Redmi. Dibuat di Indonesia kah? Ternyata tidak. Yang membuat adalah Cina. Maka terjadilah jual beli antara Indonesia dengan Cina yang akan mengakibatkan terjadinya perdagangan internasional. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional terdiri dari 2 kata. Yang pertama perdagangan, artinya pertukaran atau jual beli barang dan jasa. Kata kedua internasional, yang artinya antar negara, 2 negara atau lebih. Maka perdagangan internasional adalah pertukaran atau jual beli barang dan jasa antar negara. Jadi sekali lagi, perdagangan internasional adalah pertukaran atau jual beli barang dan jasa antar negara. Dalam perdagangan internasional terjadilah yang namanya ekspor dan impor. Jadi sekali lagi, di dalam perdagangan internasional terjadilah ekspor dan impor. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ekspor? Kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada Indonesia, ini Singapura. Ya, ada panah ke kanan ke Singapura.
Maka dari ilustrasi tersebut, ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke negara lain, itu ekspor. Pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Kemudian, apa yang dimaksud dengan impor? Kita perhatikan ilustrasinya juga. Indonesia, ini Singapura. Ada panah dari Singapura ke Indonesia. Dari ilustrasi tersebut, impor adalah membeli barang dari negara lain. Pelaku impor disebut importir. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Aspek yang pertama, aspek wilayah. Perdagangan dalam negeri, wilayahnya satu negara. Perdagangan internasional antar negara. Aspek kedua, interaksi. Perdagangan dalam negeri secara langsung, perdagangan internasional secara tidak langsung atau bisa dengan online. Aspek ketiga, mata uang. Perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang yang sama. Contohnya Indonesia menggunakan rupiah. Perdagangan internasional menggunakan mata uang yang berbeda dalam bentuk devisa. Aspek yang keempat, bea masuk. Perdagangan dalam negeri tidak dikenakan bea masuk. Perdagangan internasional dikenakan biaya masuk. Aspek biaya angkut. Perdagangan dalam negeri biaya angkutnya murah. Perdagangan internasional biaya angkutnya mahal. Aspek kualitas barang. Perdagangan dalam negeri bervariasi kualitasnya. Perdagangan internasional menggunakan standar internasional. Aspek yang terakhir, peraturan perundang-undangan. Perdagangan dalam negeri menggunakan hukum nasional atau hukum dalam negeri. Perdagangan internasional menggunakan hukum internasional. Itulah perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Selanjutnya, kita akan berbicara faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, bentang alam Arab Saudi. Gambar kedua, bentang alam Indonesia. Bentang alam Arab Saudi rata-rata berupa gurun pasir. Di gurun pasir yang bertahan hidup rata-rata adalah kurma. Sehingga sumber daya alam salah satu dari Arab Saudi adalah kurma. Sedangkan Indonesia, kita lihat bentang alamnya berbagai macam. Sehingga akan menghasilkan berbagai macam sumber daya alam. Ada padi, jagung, kemudian ada kayu dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita lihat, kita bandingkan kedua gambar tersebut, ada perbedaan. Maka faktor pertama yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam. Faktor kedua yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Anda perhatikan gambar. Faktor yang kedua adalah perbedaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Begitu juga ketika kualitas sumber daya manusianya rendah, maka barang dan jasa yang dihasilkan mutu atau kualitasnya rendah. Maka terjadilah perdagangan internasional. Faktor ketiga, kita perhatikan gambar. Ini gambar ilmu pengetahuan. Kemudian ini gambar ada Yamaha, ada Honda. Berkaitan dengan teknologi.
Maka faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalkan, Jepang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi sehingga bisa menghasilkan sepeda motor Yamaha dan Honda. Sedangkan Indonesia belum bisa menghasilkan sepeda motor. Maka terjadilah perdagangan internasional. Indonesia membeli sepeda motor dari Jepang berupa Yamaha dan Honda. Berarti Indonesia impor sepeda motor dari Jepang. Sehingga sekali lagi perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor keempat yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Anda perhatikan gambar, ini Indonesia, budaya Indonesia. Ini budaya Jepang. Perbedaan budaya akan menghasilkan barang yang berbeda. Maka barang-barang yang berbeda antara Indonesia dan Jepang saling membutuhkan. Sehingga faktor keempat yang mendorong terjadi perdagangan internasional adalah perbedaan budaya. Faktor kelima yang mendorong terjadi perdagangan internasional. Anda perhatikan gambar. Anda perhatikan lingkaran-lingkaran. Di sana ada perbedaan harga. Ya. Maka faktor yang kelima yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan harga. Misalkan harga mebel di Indonesia itu lebih murah dibanding harga mebel yang ada di Jepang. Maka orang-orang Jepang membeli mebel dari Indonesia. Maka terjadilah perdagangan internasional karena perbedaan harga barang. Setelah kita mempelajari faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, maka kita lanjutkan materi selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar bentang alam Arab Saudi, ada gambar bentang alam Indonesia. Anda perhatikan. Dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan manfaat perdagangan internasional. Manfaat pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dari gambar kita bisa lihat Arab Saudi menghasilkan kurma. Indonesia menghasilkan padi, menghasilkan kayu. Orang Indonesia ketika puasa sangat membutuhkan kurma untuk buka puasa. Maka untuk memenuhi kebutuhan kurma tersebut, Indonesia mengimpor kurma dari Arab Saudi sehingga kebutuhan akan kurma Indonesia tercukupi dari Arab Saudi. Jadi manfaat yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian manfaat yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Jadi spesial, ciri khas. Arab Saudi dari gambar di atas menghasilkan kurma, Indonesia menghasilkan padi, Indonesia menghasilkan kayu. Maka beda antara Indonesia dengan Arab Saudi dari segi spesialisasi produk. Kemudian manfaat yang ketiga, mendorong kegiatan produksi. Ketika Indonesia membutuhkan banyak kurma setiap puasa, maka orang-orang Arab Saudi menanam kurma agar bisa dijual
ke Indonesia sehingga mendorong kegiatan produksi. Kemudian manfaat yang keempat, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Indonesia menghasilkan kayu. Orang-orang Arab Saudi membutuhkan kayu untuk membuat rumah misalkan. Maka Indonesia mengekspor kayu ke Arab Saudi. Ketika orang Indonesia mengekspor kayu ke Arab Saudi, maka negara akan mendapatkan pendapatan sehingga pendapatan negara meningkat. Kemudian manfaat perdagangan internasional yang kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika terjadi ekspor dan impor antara Arab Saudi dan Indonesia, maka orang-orang Indonesia berpikir bagaimana agar produk kayu, misalkan produk kayu itu bisa menghasilkan kayu yang berkualitas. Maka orang Indonesia melakukan penelitian sehingga dengan adanya penelitian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah manfaat perdagangan internasional. Untuk materi terakhir hari ini, kita akan bahas tentang hambatan perdagangan internasional. Yang pertama adalah proteksi. Melindungi. Maka proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Contohnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Maksudnya, ketika kita impor kain dari Cina, maka nanti harganya mahal. Setelah harganya mahal, maka konsumen itu tidak akan membeli, lebih memilih kain yang berasal dari Indonesia karena harganya lebih murah. Itulah yang disebut dengan proteksi. Hambatan yang kedua, kuota. Apa yang dimaksud kuota? Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Contohnya, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Itu namanya kuota. Jadi ada batasan jumlah ekspor dan impor. Hambatan yang ketiga adalah tarif. Apa dimaksud tarif? Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Maksudnya, ketika ada barang impor dari luar negeri, maka dikenakan tarif atau bea masuk atau pajak. Maka ketika barang impor dikenakan pajak, harganya akan lebih mahal sehingga akan melindungi produk dari dalam negeri karena harganya lebih murah dan konsumen akan lebih memilih barang yang harganya murah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah politik dumping. Apa yang dimaksud dengan politik dumping? Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Contohnya, orang-orang Jepara membuat mebel. Apa mebel? Ada meja, kursi. Orang-orang Jepara menjual meja dan kursi di Indonesia dengan harga 5 juta misalkan.
Itu di Indonesia harganya 5 juta. Kemudian dia melakukan ekspor ke Arab Saudi. Di Arab Saudi, mebel dari Jepara atau meja kursi dari Jepara dijual seharga 3 juta. Maka kita bisa bandingkan, di Indonesia dijual 5 juta, di Arab Saudi dijual 3 juta. Untuk apa? Untuk menarik orang-orang Arab Saudi agar membeli mebel dari Jepara. Itulah disebut dengan politik dumping. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kali ini dengan materi perdagangan internasional. Ada pertanyaan? Silahkan ajukan di grup WhatsApp. Nanti setelah ada pertanyaan, baru kita diskusikan. Baca juga buku paket IPS kelas 9, halaman 152 sampai 159. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita bahas kembali tentang ekonomi kreatif. Jadi kita akan bahas ekonomi kreatif. Sebelum itu, silakan cari di Google tentang pengertian ekonomi kreatif. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Salam sehat, salam hebat. Pesan Bapak, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Banyak salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada manfaatnya, silakan gunakan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.